wahyu dari Sang Mesias ini yang ditolak oleh Billy dan Nabi Muhammad apa? Itu pertanyaan Apakah gua. Yesua HaMasiah atau Yosua atau Isyo yang seorang Yahudi yang lahir di kota Nazaret itu adalah Tuhan bagi bangsa Yahudi? Oke, stop di situ. Lahir di kota Nazaret. Baik, lahir di kota Nazaret. Bro, 3 juta. Sebentar. Apa? Bethlehem, Bro, kamu udah bilang lahir di kota Nazaret di ya. Bethlehem dan besar di kota Nazaret. Makanya kenapa baiklah. mereka menggunakan bahasa Aramaik, bahasa kesehariannya. Pada saat mereka berbicara tentang keagamaan baru, mereka berbicara. Pertanyaan gua tolong dijawab. Dengar dulu. Pertanyaan gua tolong dijawab. Apakah Yesua HaMasiah yang orang Yahudi itu oleh orang Yahudi disembah sebagai Tuhan? Yesus orang Yahudi kan? Orang Yahudi, orang Yunani. Orang Yahudi, orang Yunani. Yahudi. Yahudi. Coba sekarang tanya sama orang Yahudi, pernahkah orang Yahudi menyamakan Hashem itu adalah Yesus atau Yod-Heh-Vav-Veh itu adalah Yesus? Silakan Aci Billy, silakan Aci Billy. Kita tanya orang Yahudinya. Kamu salah. Pertama, Yesus Hanotri itu adalah manusia biasa, ya, muridnya Rabbi Yehoshua bin Perakia, dan itu tidak pernah disembah. Dan Mesias pun itu juga bukan Tuhan, tapi dia manusia biasa sama seperti kita, cuma bedanya dia dari keturunan Daud, gitu aja. Ya, penyelamat. Ya, begini. Billy kan menolak Yeshua yang tadi kamu sebut sebagai Hamasiah, itu sebagai Sang Mesias yang dijanjikan itu. Kalau kamu nanya Yeshua, ya dia nggak kenal, dia menolak. Kamu salah orang nanyanya. Yang saya tanyakan adalah, kalau kamu sudah menerima dia sebagai Hamasiah, artinya ada kelanjutan dari pewahyuan nabi-nabi dan puncaknya ada pada Hamasiah ini. Jangan cari teman dong untuk nyerang Billy. Enggak ada urusan. Kami itu nggak bakal kolaborasi sama lu. Biarin lagi menjilat. Dia lagi menjilat Yahudi. Nggak apa-apa. Biarin aja. Dia bukan menjilat Yahudi. Dia menjilat kita, Mi. Jadi dia itu membenarkan Yesus itu adalah Mesias untuk menyerang Billy. Tapi nggak bisa Kang Audes. Ini berbicara pengalaman. Umi itu berkolaborasi dengan Bang Billy, dengan Valen, dengan Ishak itu 3 tahun, dan mereka gentar loh, maju kena mundur kena gitu loh. Terus ditolak kan sama Ishak kan. Foto lu kenal berapa bulan di mana-mana kan sama orang Yahudi itu yang sekarang masuk Hindu itu kan. Nah sekarang foto lu udah kemana-mana, udah viral. Santai dulu. Silakan mau dipakai foto itu. Silakan. Jangan gitu, nggak bagus itu. Dengar. Karena si Ishak sendiri sekarang jadi buronan, dia kabur-kaburan. Tunjukin si Ishak, karena si Ishak takut. Dia sudah bikin akun gua, nama gua dibikin akun dengan foto orang. Dia sudah mengedit foto gua dengan foto bugil. Dia sekarang takut, dia jadi buronan gua sampai detik ini. Kalau dia benar, tunjukin. Lu open cam. Yaudah kalau lu benar, lu open cam. Hak lu apa nyuruh gua open cam? Nah, nggak bisa kan? Maka itu lu open cam. yang ditunjukin sama itu. Lu open cam sekarang. Lu sekarang open cam. Butuh open apa? Cam lu sekarang open cam. Yang kenal gua tahu gua ganteng. Yang kenal gua juga banyak, termasuk Aci Billy ini kenal gua udah 5 tahun. Goblok lu. Mau nyerang ini. Aci Billy itu rabi gua. Gak ada literasi lagi yang mau dibangun gini nih si Bahlul ini. Fitnah. Kita lanjut. Jadi pribadi jangan baper, kamu kalau jelek, santai. Nggak usah. Yang kenal sama gua, kenapa lu? Iya, muka lu jelek. Udah lu nggak baper. Oh, nyerang pribadi sih kamu. Rada ini mah. Lu open cam. Kamu kalau nyerang pribadi, aku bilang kok tadi. Sabar Bu. Tadi aku udah bilang nggak boleh nyerang pribadi. Kamu sudah mulai nyerang pribadi. Oke. Kalau gitu minta maaf. Ini manusia ini yang ngedit foto Umi disebar di YouTube ini. Umi diedit telanjang pakai foto orang. Dia dibilang, lu open cam sekarang biar gua tahu sekarang lu siapa. Buka, yang open cam kenal lu. Gua tahu gua ganteng.
Yang kenal gua tahu gua Yang lagi ganteng. ngomong sama lu, yang lagi ngomong sama lu, Aci Billy ini udah kenal gua 5 tahun. Lu mau fitnah apa lagi di sini? Udah buka. Sekarang Open gini. cam. Ada 370 orang di sini. Lu open cam sekarang. Nggak berani kan lu? Nggak berani kan? Nggak Lu berani. sendiri di sini apa? Tunjukin muka Nggak lu. berani. Lu juga. Berarti lu yang nggak gua berani. omongkan ini adalah Lu yang nggak fakta. berani. Yang Lu gua yang nggak omongin ini berani. adalah fakta. Ini nggak nyerang Apa? pribadi, ini fakta. Ribuan orang, Fakta Pak persona. Amir. Apa yang nyerang Ratusan pribadi? persona, Fakta. Ratusan orang kenal gua. Kenapa lu? Fakta. Back to Lu Mosi aja, sendiri back to Mosi. jangankan lu sekarang open yang cam, gua jangankan lu tunjuk. open cam, lu pakai Kembali, nama sama kembali. muka lu Stop, sendiri stop. aja nggak berani. Bang Ode deh, Ayo, dijelasin sama Santai, Ada notifikasi 5 menit lagi ya. Ada kena notifikasi 5 menit lagi akan kena ban ini. Enggak. Itu Iya. akun bodong, Bukan. akun bodong. Cuma typing doang dia. Nah ini makanya umat-umat Bahlul ini kayak Oke. begini, dia nggak punya literasi nyerang personal. Ayo ngomong, Justru itu. Ayo, gua tunjukin ngomong ya, siapa gua yang ngomong kenal ya. gua. Buka Sudah, open sudah. cam lu. Bahlul, Open cam. Bahlul. Lu open cam, gua open cam. Bahlul. Ayo, lu open cam, gua open cam. Sudah Bu, Berani sudah Bu, sudah ada. Udah ada, Bu. Sabar. Sabar, Sekarang Mi. sabar. Sabar Umi, Oh, Kamu sabar. yang laki-laki nih harusnya yang apa itu ngatur bicaranya Iya, itu yang jangan laki-laki kayak nih. perempuan. Sekarang gua Iya, kembali ya, gua kamu. kembali ke topik. Gua kembali ke topik. Iya. Ini harus pelan-pelan deh. Ini harus Oke. pelan-pelan, Pandir. Oh. Nah, sekarang kalau Bencong. kita mengakui, malah sabar dulu. Sudah, kamu santai. diam aja, Kalau kamu diam aja, kamu diam. Sekarang kita kalau mengakuinya sebagai Hamasiah atau Sang Mesias itu, artinya dia harus menggenapi semua nubuatan para nabi. Itu jelas, ya. Jadi sudah tidak ada Di mana jelasnya ruang tuh? untuk Billy. Sebentar, tidak ada ruang untuk Billy untuk berkata bahwa dia bukan Sang Mesias. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, minimal ada 4 orang percaya bahwa dia adalah Hamasiah itu sendiri. Tapi Itu, nubuatannya benar nggak kan, Mi? sesuai dengan Sabar, Mi. tidak sesuai dengan nubuatan Tenang ya. para nabi. Ya. Bener kan, Mi? Oke. Dia kan berusaha untuk berkolaborasi sama Iya, kita, iya. iya kan? Hmm, Betul, enggak, kita enggak, berusaha. Sekarang gini. Ludahin. Sekarang gini, saya tanya sama Bang Billy dah. Bang Billy, coba jelaskan Sabar Bang Billy dalam dulu. kitab apapun, dalam kitab Bang Billy ya, Sabar kitab dulu. Yahudi, yang menjelaskan nubuat ada orang yang akan disalib. Ada nggak kira-kira? Mempersembahkan kurban. Nggak ada. Diketawain sama Nggak, Yahudi, sabar. diketawain. Tunggu dulu. Iya, nggak ada masalah. Ada nggak nubuat di dalam kitab Bang Apa Billy ya? orang yang akan disalib? Ada nggak, Bang? Oh Lu tanya gini, sama jadi orang justru yang baru begini bro, ada sabar bro, ada kamu tanya sama orang yang masih berspekulasi. No. Billy ini masih Jangan nyerang berspekulasi. dulu dong. Sabar. Jangan nyerang Sabar, dulu dong. bro, ada Ortodok dibilang berspekulasi. Sabar. Kenapa main nyerang gitu? Sabar. Udah nggak mampu enggak. lagi ini Enggak, bangun bukan argumen. masalah nggak mampu. Kamu salah nanya. Karena apa? Billy ini punya Mesias itu Sang Mesias, yang Sang Mesias ya, Hamasiah itu di dalam sejarahnya setelah Yesus itu juga banyak mati semua, gagal semua. Artinya apa? Dia sendiri juga masih berspekulasi. Nah, itu Bahkan ada otoritas Mesias. Yahudi, kenapa lu yang kepanasan sih, heran? Oh, Jadi Itu otoritas Yahudi. Yahudi Biar Yahudi Abdi itu jawab. pusatnya, Yahudi itu pusatnya Yang bukan soal kepanasan. Mesias. sabar. Yahudi itu Bahkan pusatnya bukan sekarang- kepada Mesias. bahkan sekarang- Karena Mesias sekarang manusia sekarang- biasa. Ya nggak Kenapa apa-apa. lu larang Billy ngomong? Aneh di Lu sini. salah Coba biar dia pertanyaannya, ngomong dulu. bos. Lu salah Kok lu yang nyalain pertanyaannya. gua? Lu Gua nggak salah nanya sama lu. pertanyaannya. Ya sudah, sekarang gua tanya ke Ah. Billy. Bill. Wah, Mesias gawat dia. lahirnya di mana, Bill? Nah, ini orang-orang seperti Apa? ini, dia akan Ya, nanti akan Mesias. kalau ketemu sama Yahudi dia akan pakai ajaran Islam. Kalau dia ketemu sama Islam, dia akan pakai ajaran Yahudi. Ini gua Iya, ini gua belum nggak bisa nanya kayak loh. begitu. Sabar. Iya, bener nih. Billy, Mesias lahirnya di mana, Bill? Yang paling gampang deh. Ya itu Mikalima Bethlehem. kan udah jelas Mikalima. Bethlehem kan? Di Migdal Eder bukan? Di Migdal Eder Iya. bukan? Migdal Eder itu tempat apa, Bill? Migdal Eder tuh dalilnya ada di mana? Kalau di dalam Di dalam kitab Kejadian ada tuh. Di dalam kitab Mika ada. di dalam kitab Mika 5 itu nggak ada Migdal Eden, nggak ada. Di Nggak ada Migdal Eden. dalam kalau gitu di dalam kitab Kejadian deh. Kejadian ya. Ada Migdal Kejadian Eder Tuh, tuh. bingung. Kejadian nggak ada hubungannya bingung, dengan Mesias Lu itu. ada. Yang- Lu baca, lu Migdal baca Eder sebentar, itu di sebentar. di Mika pasal 4 ayat 8 biar paham gue. Oke, terima kasih. Ya, dan lu harus baca Targum Jonathan.
Di situ ketika menyinggung Migdal Eder, di situ Jonathan menulisnya sebagai tempat kelahiran Yesus, tempat kelahiran Mesias di akhir zaman. Itu gue lupa di ayat berapa. Nah, sekarang pertanyaan gue, Migdal Eder itu tempat apa, Bill? Nah, kan itu jelas dalam Mika ya. Kita bahas Mika aja karena Nggak masalah. Jadi apa namanya? Mesias itu yang asalnya dari, jadi Mika itu sedang menceritakan asal usul dari Raja Daud karena Mikanya kan jauh jaraknya dari Mika ke Daud itu jauh jaraknya. Jadi Mimi Olam yang dikatakan itu Mimi Olam yang itu enggak. Kita nggak bahas yang Olam itu. Kita lagi nggak bahas yang Olam. Jadi yang asal usulnya dari sejak lama. Yes. Jadi Mika ini sedang menceritakan asal usul dari kampungnya Raja Daud gitu, yaitu di itu nggak ada masalah. Itu gue terima argumen lu. Mesias itu asal usulnya memang dari sana nantinya. Atau kan kita lihat Mesias, semua Mesias itu ya, semua Mesias raja-raja itu semua memang dari sana, dari sana asalnya. Yang gue konsentrasi ini adalah Migdal Eder ini loh. Itu tempat apa? Coba teksnya di mana? Sebentar. Itu ketika salah satu. Gua buka kitab dulu, Bro. Gua buka kitab dulu. Mana? Itu ada satu tempat ya, namanya Migdal Eder. Gua bantu dah, namanya Menara Kawanan Domba. Betul. Malu kalah sama umat muslim. Sabar. Iya, makasih. Gak punya literasi dia, gak punya literasi. Makanya Terima kasih udah bantu. Makanya modelnya menghujat gitu loh. Nggak apa-apa. Begini, Bill. Migdal Eder ini kan tempat dipeliharanya domba-domba kan. Untuk apa? Untuk dipersembahkan ke bait Allah. Itu kejadian berapa tadi? Kejadian berapa itu? Gue lupa tuh. Sebentar. Gua harus buka dulu. Lu buka di kitab Jonathan deh, di Targum Jonathan sebentar. Ya targumnya apa atas kitab apa dulu? Jadi tadi apa? Kawanan domba ya, Menara Kawanan Domba. Jadi Feata Migdal Eder. Migdal Eder itu nggak ada dalam kitab Kejadian. Kejadian 35 ayat 21. Sabar. Itu udah dalam kitab Kejadian nggak ada itu Migdal Eder adanya. Enggak, jadi gini, di kitab Kejadian 35 ayat 21. Tahan malu, sabar. Nggak ada, adanya di kitab Mika 4. Kejadian 35 ayat 21 ada. Coba lu buka Targum ya. Dia habis ini habis dari Kejadian 5 itu dia mau lari ke Kejadian 3 Bang. Dia mau lari ke Kejadian 3. Oke, Migdal Eder ya. Migdal Eder. Sabar. Ini ujian. Sabar, ini ujian. Oke, saya kasih ini aja deh. Kejadian 35. Tunggu. Lu buka Targum Jonathan. Nggak, saya kasih dalilnya. Jadi kasih data, jadi enak. Kok kemana-mana ketabrak lele. Makanya kalau udah kayak begini posisi kayak begini, iya kalau posisi kayak gini maju kena mundur kena Pak Amir. Iya. Migdal Eder. Kejadian 35. Bill masih di situ nggak? Kejadian 35 ayat 21. Lihat dulu. Gue juga buka dari sebentar ya. Penonton Oten di bawah kejang-kejang ikut kejang-kejang. Migdal Eder itu bukan di kitab Kejadian. Kitabnya apa? Kitab Mika. Migdal Eder. Jadi Kejadian mana tuh Migdal Eder Kejadian? Yes. Betul. Kejadian 35 ayat 21. Sekarang lu buka Targum Jonathan. 5 ayat 21. Juga buka soalnya. Kejadian 5 ayat 21. Kejadian 5 Bukan Kejadian 5, Kejadian 35 ayat yang ke-21. 35 juga buka nih. Ayat 21. Oke. Sudah itu berangkatlah. The Tower of Eder. Oke. Ada kan? The Tower of Eder ada kan situ kan? Betul nggak? Tower. Nggak ada tower situ. The Tower. Enggak, maksudnya menara Migdal Eder ada di situ kan? Gue tadi ngomong pakai bahasa Inggris. Nggak ada menara situ. Kalau iya nggak apa-apa. Migdal Edernya ada nggak? Migdal Edernya ada nggak? Iya ada Migdal Eder. Migdal Eder ada ya. Yes, lu sekarang buka ya di Targum Jonathan. Itu apa katanya?
Lu aja deh buka, coba lu buka. Gua nggak bisa Gua kalau Camp. gua buka nih. Sefaria, Lu nggak Targum tahu. Yonatan. Ya Targum Yonatan, Kejadian 35 ayat yang ke-21. Coba. Bentar. Aduh, Prah, gua udah tahu lu mau larinya kemana. Ya udahlah, Ya ya udah urusin biarin. aja. Ini kan urusan Urusin aja. gua sama Ntar Yahudi. lu malu sendiri. Kami diam ya. Iya. Dia mah jadi dulu sama aja dulu. Dia ini klunya begini. Dihubungkan Domba dengan yang kelahiran dikorbankan. paling. Saya juga tahu ini. Nggak ada masalah, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Coba pilih itu udah buka belum? Gua nggak bisa open cam. Ya, lu bacain lah kalau enggak. Lu bacain. Kira-kira di Targum Yonatan itu bunyinya seperti ini. Dan ia menuju kepada tempat kelahiran Mesias kita di akhir zaman. Kurang lebih seperti itu bunyinya, ya. Nah, sekarang pertanyaan gua, Bill. Kalau ini sudah terkonfirmasi bahwa ia akan lahir di Migdal Eder, tempat adanya para domba-domba itu. Kira-kira ini bisa nggak ada disebut masalah Mesias. lahir-lahiran ini, astaga. Ini nggak ada lahir-lahiran di sini ngomongnya. Cocokmologi lu maksudnya. makanya gue bilang, bro, makanya gue bilang, lu buka Targum Yonatan. Di Targum Yonatan tuh dijelaskan, ia menuju ke tempat kelahiran Mesias kita di akhir zaman. Ini, kalau belajar Torah itu harus yang literal dulu, nggak boleh bertentangan dengan yang short Iya, drasnya. kita sudah tahu, begini bro, kita sudah tahu dari kitab Mika, ya. Dan tadi lu tanya di mana disebut Migdal Eder, gue bilang di Taurat ada, yaitu di Kejadian 35 itu, ya kan. Nah lalu untuk memahami ini, pemahaman di abad-abad pertama itu bahwa Mesias pun akan lahir di Migdal Eder, sejalan dengan nubuatan para nabi. Seperti itu bro. Nah, jadi di dalam Mika tadi ya, kata kita kalau kita balik ke Mika. Kalau ke Mika tadi, kalau asal usul Mesias itu ya benar memang asal usulnya dari Bethlehem. Kita tidak memperdebatkan itu. Kita tidak memperdebatkan itu. Nah, sekarang kita harus uji apakah Yesus itu Mesias, kan gitu. Kita tidak memperdebatkan itu. Anggaplah kita di sini nggak bicarain Yesus, kita bicarain Mesias, ya kan? Berarti betul, Yesus bukan Mesias gitu? Enggak. Jangan ke Yesus. Yesus itu Mesias. Begini bro, ada yang menolak dia, ada yang menerima dia. Paham nggak lu? Iya, sekarang kita lihat menurut kata para nabi yang tahu soal Mesias itu kan jelas kita para nabi soal Mesias. Nah, tidak ada satupun yang digenapi oleh Yesus. Iya, nggak apa-apa, Bill. Nggak apa-apa, Bill. Gue ikut lu dulu. Sekarang gue mau memperdebatkan tempat kelahirannya ini. Nah sekarang begini, Bill. Lu kan menerima kita para nabi nih. Kita sudah tahu toh tempat kelahirannya itu di Migdal Eder. Di abad pertama itu, ya, itu pun para orang-orang di abad pertama pun itu memahaminya juga seperti itu, bahwa Mesias akan lahir di Migdal Eder. Nah sekarang kenapa patokannya abad pertama? Kenapa patokannya abad kita pertama? mundur ke belakang. Justru kalau mau mundur ke belakang, kita mesti dari zaman Yesus ke Yesaya 700 tahun. Begini, Bill. Kenapa gua mau ke abad pertama? Karena di abad pertama ini, karena kalau setelah abad pertama, gua nggak mau lu bilang bahwa ini sudah terkontaminasi Kristen. Paham nggak? Ya kan, karena Yesus ini, gue nggak mau. Enggak, kalau kita mau ngambil Mika, jadi ya jangan hitungannya jangan ke abad Masehi 1 Masehi. Yes, maksud gue gini bro, pemahaman rabi-rabi sebelum datangnya Yesus supaya tidak terkontaminasi oleh ajaran Kristen. Gue maunya seperti itu, Billy. Karena itu gue mundur ke belakang, di mana lu masih menganggap bahwa Yahudi itu, ajaran-ajaran ini belum terkontaminasi apa-apa. Paham nggak bro, arah argumen gue? 740 sebelum Masehi loh dia, si Mika ini.
Yes, Gitu. tentu. Dan pada saat Bait Allah itu masih berdiri di Yerusalem, bro, ini juga sejalan dengan kitab Mika. Mereka percaya, itu kan udah letterlek banget tuh. Mereka percaya kepada siapa? Mesias akan lahir di Migdal Eder, di Bethlehem. Lah iya, tapi kan itu bukan Mesias. Bagaimana itu Yes, Mesias? nggak apa-apa. Kita buang dulu Yesus. Lu buang dulu Yesus. Nah. Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Kita buang dulu. Kita ngomongin Mesias, oke? Paham ini? Kita di sini konsentrasinya di Mesias. Lu menerima kita para nabi. Lu udah tahu dia lahir, lu udah tahu dia lahirnya di Migdal Eder. Kita sudah tahu Migdal Eder ini tempatnya seperti apa. Kita udah tahu. Iya kan? Karena tertulis di kitab Kejadian. Nah, sekarang pertanyaan gua, bisakah seorang Mesias lahir di bawah pohon kurma? Oh. Oh, ke situ arahnya anjir. Lanjut Bang Bil. Lanjut. Arahnya bukan situ. Iya, Oh, jawab. gitu. Iya. Jawab. Ya, lanjut Bang Bil. Gua Salah dari nggak? awal udah paham. Salah nggak? Lu jawab. Salah. Pasti dikaitkan dengan kelahiran. Bilang dia Ada mau nggak pohon ngadu kurma di situ? domba, mau ngadu domba. Ada nggak pohon ini kurma di situ? orang. Ada nggak? Pantaskah? Lu nggak tahu ya? Lu nggak tahu ya? Pantaskah? Lu nggak tahu ya? Kalau di